Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Arsya. NIM 2318133. Di sini saya ingin menjelaskan seputar tentang HP yang sudah dibuat oleh kelompok kami. Saya sedikit menjelaskan atau mempresentasikan tentang Khalifah Abu Bakar atau masa khalifah di masanya Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama, ada kisah keteladanan Abu Bakar As-Siddiq. Di sini dijelaskan bahwa ada silsilah dari Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama ada Ka'ab, turun ke bawah ada Murrah. Nah, di sini di Murrah itu dibagi dua. Yang pertama ada Tamim dan Kilab. Yang di Tamim itu ke bawahnya ada Sa'ad, ada Amr, ada Amir, ada Abi Quhafah, dan ada Abu Bakar As-Siddiq. Sedangkan yang di Kilab itu ada Kilab, Qusay, Abdul Manaf, Hashim, Abdul Muthalib, Abdullah, dan ada Rasulullah, yaitu Nabi Muhammad SAW. Yang berarti di sini Abu Bakar dan Nabi Muhammad itu ada apa namanya? Ya, ini satu kakek lah itu. Ini masih ada keturunan, garis keturunannya di kakek yang ke-7, yaitu di kakek Murrah namanya. Oke, yang selanjutnya ada ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang Abu Bakar. Abu Bakar sendiri lahir pada tahun ketiga, yaitu tahun Gajah 573 Masehi, atau 3 tahun lebih muda dari Rasulullah SAW. Abu Bakar mempunyai nama asli yaitu Abdullah ibnu Abi Quhafah Utsman bin Amir bin Amru bin Sa'ad bin Tamim bin Murrah bin Ka'ab. Di masa jahiliyah sebelum masuk Islam, Abu Bakar As-Siddiq itu bernama Abdul Ka'bah, ya. Jadi di sini sebelum nama Abu Bakar masuk Islam itu ada yang namanya, bukan ada, maaf, namanya Abdul Ka'bah. Beliau sebelum masuk Islam dipanggilnya dengan nama Abdul Ka'bah. Ya, yang seterusnya ada urutan. Di sini Abu Bakar juga dijelaskan bahwa Abu Bakar mempercayai peristiwa Isra Mi'raj. Pada dasarnya Abu Bakar As-Siddiq itu orang yang selalu membenarkan Rasulullah SAW, terutama dalam hal Isra Mi'raj. Ya, di sini beliau selalu Abu Bakar sendiri adalah orang yang selalu membenarkan tentang Rasulullah SAW, terutama dalam peristiwa Isra Mi'raj. Beliau di tengah pertentangan, ejekan, dan ketidakpercayaan orang kafir, Abu Bakar adalah orang yang paling gencar membenarkan peristiwa Isra Mi'raj ini. Karena itu
di belakang nama beliau diberi gelar ya dengan sebutan As-Siddiq. Dengan mempercayai peristiwa tersebut, akhirnya beliau diberi gelar As-Siddiq. Selanjutnya ada yang kedua, sahabat Abu Bakar dipilih menjadi khalifah menggantikan Rasulullah SAW oleh mayoritas sahabat. Proses pemilihan diawali musyawarah di Saqifah Bani Sa'idah. Pada waktu itu sahabat Ansor dan Muhajirin berkumpul untuk menentukan khalifah. Baik sahabat Ansor maupun Muhajirin mengemukakan pendapatnya dan merasa paling berhak menjadi khalifah. Namun sahabat Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu menengahi perbedaan pendapat tersebut dan mencalonkan sahabat Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dan Abu Ubadah bin Jarrah radhiyallahu anhu, namun keduanya tidak bersedia dicalonkan. Kemudian serta merta Bashir bin Sa'ad dari kaum Ansor menjabat tangan Abu Bakar As-Siddiq dan membaiatnya sebagai pemimpin. Bayat ini kemudian diikuti oleh para sahabatnya yang hadir di musyawarah tersebut. Bayat inilah yang kemudian dikenal dengan Bayat Saqifah atau bayat di balai pertemuan. Di selanjutnya ada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar As-Siddiq. Yang pertama yaitu ada menertibkan gerakan kaum murtad yang keluar dari Islam. Kebanyakan orang-orang yang murtad adalah mereka yang imannya itu masih lemah, atau mereka yang baru masuk Islam. Mereka hanya taat dan patuh pada Rasulullah SAW selama Rasulullah itu masih hidup. Ketika Rasulullah sudah meninggal, mereka banyak yang keluar dari agama Islam. Kondisi ini disebabkan kebanyakan dari mereka masuk Islam setelah perjanjian Hudaybiyah pada tahun ke-6 Hijriah. Ada pula yang masuk Islam setelah dikalahnya Hawazin dan Saqif pada tahun 9 Hijriah. Sementara Rasulullah SAW wafat pada tahun 10 Hijriah. Dengan demikian mereka baru saja masuk Islam. Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu mengingatkan mereka agar kembali ke jalan yang benar. Namun mereka membangkang. Karenanya Khalifah Abu Bakar pun melumpuhkan gerakan mereka agar tidak merusak persatuan umat Islam. Oke, dan seterusnya ada menumpas gerakan nabi palsu. Ya, di sini ada gerakan-gerakan nabi palsu, yaitu munculnya nabi-nabi palsu setelah wafatnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Gerakan nabi palsu sebenarnya sudah muncul pada saat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih hidup. Gerakan ini semakin meningkat, di mana Khalifah Abu Bakar radhiyallahu anhu tokoh nabi palsu diantaranya adalah Musailamah Al-Kadzab dari Bani Hanifah dan dari Al-Yamamah. Tokoh lain yang mengaku menjadi nabi adalah
Al-Aswad Al-Ansi di Yaman dan Tulaihah Ibnu Khuwailid dari Bani As'ad. Di antara pengikut nabi palsu tersebut banyak yang mengetahui kepalsuan dan kesesatan nabi-nabi palsu, tetapi mereka mau mendukung karena mereka tidak ingin dipimpin oleh suku Quraisy. Yang keempat yang di sisi sini yaitu yang terakhir, masa kepemimpinan Abu Bakar. Yang selanjutnya yaitu yang tadi sudah ada menertibkan para kaum atau gerakan-gerakan kaum yang murtad dan memerangi nabi-nabi yang palsu. Setelah ini ada masa kepemimpinan Khalifah Abu Bakar yaitu membukukan Al-Quran. Di sini membukukan Al-Quran. Akibat peperangan menumpas kaum murtad, sebanyak 70 sahabat penghafal Al-Quran wafat atau gugur. Hal ini mengkhawatirkan sahabat Umar bin Khattab bahwa Al-Quran kedepannya sulit diajarkan karena para penghafal semakin sedikit. Untuk menjaga kemurnian Al-Quran, maka harus ditulis. Usulan ini akhirnya diterima Khalifah Abu Bakar radhiyallahu an. Khalifah menunjuk sahabat Zaid bin Sabit memimpin di tim penulis Al-Quran ini. Tulisan mushaf Al-Quran yang pertama ini kemudian disimpan oleh Hafizah, istri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan selanjutnya ada menertibkan orang-orang yang tidak membayar zakat atau orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Menertibkan orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Sementara itu sebagian kaum muslimin ada yang enggan membayar zakat. Di samping karena mereka imannya belum kuat, juga disebabkan pemahaman mereka yang salah terhadap ajaran zakat. Mereka ini menganggap zakat itu sebagai pajak, sehingga ketika pemimpin agung dan kuat yakni Rasulullah SAW wafat, mereka tidak mau membayar zakat. Sudah tidak ada lagi pajak sepeninggal Rasulullah SAW. Padahal dalam Islam zakat bukanlah pajak. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf apabila dari awal sampai akhir banyak kesalahan, kelebihan kata, kekurangan kata. Saya pribadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.